dari sesi yang pertama tadi, Nabi Muhammad SAW setelah kejadian Abroha, di mana Abroha dan para tentaranya mati terkapar karena dilempar oleh Tayron Ababil, burung-burung yang buahnya mendatangi mereka. Setelah kurang lebih dari sebulan, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 50 hari, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota suci Makkah, di mana pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, ibundanya Siti Aminah melihat cahaya mensorot ke atas sampai terlihat dengan sorot tersebut istana-istana usul Husra yang ada di negeri Syam. Ini menunjukkan betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ini bukan makhluk biasa. Tidak akan terjadi hal-hal yang aneh, yang indah, yang menyejukkan hati ketika Nabi Muhammad SAW lahir, kecuali orang yang mulia, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang akan dijadikan khatimul anbiya wal mursalin. Khatim artinya penutup. Khatimul anbiya wal mursalin, penutup dari para nabi dan rasul. Ada yang mengatakan khatam. Apa artinya khatam? Hiasan. Karena Nabi Muhammad SAW ibarat hiasan para nabi. Karena ada satu riwayat yang artinya dan maksudnya begini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, saya adalah labina, tilkal labina. Yang asalnya begini, ada orang masuk suatu daerah, satu tempat itu indah sekali, indah, keramik, marmer, yakut, zamrud, dan batu-batu yang mulia sudah terpasang di satu bangunan. Ternyata keindahan tersebut belum sempurna. Kenapa? Karena ada satu labinah, ada satu tempat untuk batu terakhir belum dipasang. Orang mengatakan ini indah, tapi sayang, satu belum terpasang. Orang lagi satu masuk, ini indah, tapi sayang, satu belum terpasang. Begitu satu terpasang, maka keindahan tersebut menjadi sempurna. Dengan demikian Nabi Muhammad disebut apa? Disebut khatamul anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena menyempurnakan keindahan yang ada. Jadi Nabi Muhammad ibarat apa? Hiasan. Karena hiasan ini kalau nggak dipasang, maka belum sempurna. Oleh karena itu Nabi Muhammad disebut khatamul anbiya wal mursalin. Sedangkan nasab beliau yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah ibn Hashim, ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, wasmu Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadur ibn Kinana ibn Huzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sedangkan nasab Nabi Muhammad SAW dari ibunya adalah Muhammad ibn Aminah ibn Wahbin ibn Abdi Manaf ibn Zura ibn Hakim ibn Murrah.
Sini jelas Nabi Muhammad SAW mempunyai nasab. Kalau kita tinjau satu persatu, mereka itu nasab memang di atas, tidak satu pun yang menikah, yang berkumpul kecuali dengan nikah yang sah. Sampai miladun Adam ila Nabi ila Abdullah ibn Abdul Muttalib dan Aminah bintu Wahab. Dan ini jelas karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tohir, orang yang thayyib, dan tidak ada yang masuk ke dalam tubuh Nabi Muhammad kecuali adalah makanan-makanan dan minuman-minuman yang jelas-jelas telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW berkembang tidak seperti perkembangan anak-anak yang ada di daerah Makkah saat itu. Nabi Muhammad SAW ketika lahir tersebut diketahui oleh Thuwaibah, di mana Thuwaibah ini adalah budak daripada Abi Lahab. Dia lari setelah mengetahui dan melihat bahwasanya Siti Aminah telah melahirkan seorang anak, seorang putra, lari terbirit-birit memberitahu kepada Abi Lahab. Akhirnya Abi Lahab dengan senang hati karena istri daripada saudaranya yaitu Abdullah telah melahirkan seorang anak putra. Dengan demikian Abi Lahab telah memerdekakan budak tersebut, dan termasuk orang yang dimuliakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, Thuwaibah tersebut. Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini merupakan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum mukminin, di mana Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kedudukannya sebagai anugerah dari Allah. Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ini kita akan cerita tentang Nabi Muhammad jauh setelah diutus untuk sementara ini. Nabi Muhammad SAW ini balik ke mana, ke jauh setelah Nabi Muhammad SAW diutus. Tapi nggak apa-apa saya bahas sekarang. Dulu ada seorang yang bernama Musailimah, yang bernama Wahsy, di mana Wahsy ini pernah membunuh Nabi Muhammad SAW, paman yang sangat dicintai, paman yang sangat dimuliakan, paman yang sangat dibanggakan Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah terbunuh, Nabi Muhammad sedih, bukan tidak ridho atas takdir, tidak, sedih karena berpisah dari biasanya kumpul menjadi nggak kumpul. Ini namanya sedih mahabbah. Yang tidak boleh itu sedih yang terbawa, sehingga melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersedih pada saat Wahsy tersebut masuk Islam. Nabi Muhammad setiap melihat Wahsy berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan Nabi Muhammad, itu selalu ada di belakang, selalu bersembunyi di belakang punggung para sahabat yang lain.
Sehingga Nabi Muhammad tidak tega melihat kondisi Wahsy yang setiap hari seperti itu. Kalau lagi kumpul dengan para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan, ya Wahsy, saya tidak mau melihat kamu seperti itu. Kurang maju. Majuin, Be. Sudah, kamu pergi aja dari sini. Supaya apa? Supaya dia lapang. Tidak merasa risih. Dia duduk supaya tidak merasa risih ketika berkumpul dengan para sahabat yang lain, supaya dia tidak merasa malu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini jangan sampai disalah tafsirkan. Kenapa sampai Rasulullah berkata sedemikian kepada Wahsy? Berarti Rasulullah punya dendam dong. Berarti Rasulullah punya sakit hati dong. Berarti Rasulullah pernah merasa tidak nyaman dengan keberadaan Wahsy. Tidak. Rasulullah Muhammad SAW karena lil mu'minin, Rasulullah SAW mempunyai sifat yang Raufur Rahim. Oleh karena itu, dulu waktu saya ada di Mekah, atau di Mekah, Abu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki pernah bertanya, siapa yang bisa menafsirkan dan bisa menerangkan kenapa Nabi Muhammad kok sampai menyuruh Wahsy pergi dari tempat itu? Kenapa? Sebagian ada yang mengatakan, ya karena pernah membunuh. Coba. Mungkin Rasulullah mangkel, mungkin Rasulullah begini. Aku bilang, nyari. Walafu minkum. A'udzubillahi nafsi. Saya mengajukan tangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza min rahmati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min rahmatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad bil mu'minin raufur rahim, sedangkan Wahsy minal mu'minin. Oleh karena itu jangan sampai salah tafsir kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak layak untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin syafaatnya, kalau kita ingin anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dicintai oleh Allah, kalau ingin dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai santri-santriku, anak-anakku, jaga mulut. Jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak layak, yang tidak pantas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu bapak ibunya ada di neraka. Ya Allah, ada di neraka. Coba bayangkan, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah. Kalau dipilih tentu diambil dari mana? Dari sumber-sumber yang baik. Kalau dipilih tentu diambil dari bahan-bahan yang baik. Dipilih dari apa? Dari orang-orang yang baik. Karena Rasulullah ditetapkan dan dijuluki Al-Mustafa. Al-Mustafa adalah Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika ada orang yang sengaja mengatakan sesuatu yang tidak layak kepada Nabi Muhammad, hati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengancam pada orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina.
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti dengan apa? Dengan syirik. Menyakiti Allah dengan apa? Dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan maksiat-maksiat pada Allah. Itu adalah menyakiti Allah. Sedangkan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW adalah mengeluarkan ucapan, mengeluarkan statement, mengeluarkan perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti apa ucapan-ucapan yang tidak baik untuk Rasulullah SAW? Ya seperti tadi yang saya ucapkan tadi di sesi yang pertama, Rasulullah lahir biasa-biasa saja seperti orang biasa. Yang kotor, kena darah, kena itu namanya ucapan-ucapan yang tidak baik pada Rasulullah. Lalu seperti apa tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik jika kita tujukan pada Nabi Muhammad? Seperti apa? Seperti membuat karikatur, membuat gambar, melecehkan Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut di dunia wal akhirah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengaku cinta pada Allah, kalau kalian cinta pada Rasulullah, tunjukkan cintamu pada Rasulullah dengan perbuatan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini benar-benar menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad, menambah cinta kita kepada keluarga dan para sahabatnya, menambah cinta kita kepada apa yang telah dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa berlanjut pada sesi yang akan datang, pelajaran-pelajaran yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sedikit apapun. Amin amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.